Gitu gini. Oh, belum. Kalau Q gini ya. Iya. Gini apa? Agama. Bendera virtual Partai Amanat Nasional memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, hari Selasa, 17 Agustus 2021. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Inspektur Upacara, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memasuki tempat upacara. Siap, gerak. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus tahun 2021 DPP Partai Amanat Nasional secara virtual. Siap! Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih oleh tim pengibar bendera simpatik yang dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Selipi. Belok kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Henti. Gerak. 1, 2 langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Laksanakan.
Komandan, siap. Pada bendera merah putih. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembacaan teks proklamasi dari ujung barat Indonesia oleh anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Dapil Aceh, Nazarudin Dekgam. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Pancasila dari ujung timur Indonesia oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional Papua, Abok Busuk. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh juru bicara muda Partai Amanat Nasional Alia Sayuti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Saudara-saudara, untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita dengan mengorbankan jiwa, raga, dan segalanya untuk mencapai Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan. Saya mengajak, marilah kita mengheningkan cipta seraya berdoa. Semoga arwah para pahlawan diberikan tempat sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Amanat Inspektur Upacara oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi menjelang siang di Papua. Saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya kader-kader Partai Amanat Nasional yang saya cintai, saya hormati, yang mengikuti acara ini secara langsung maupun secara daring. Nampak tadi Ketua MPP kita Pak Hatta Rajasa, Ketua Dewan Kehormatan, saudaraku Syed Bahir, dan lain-lain semuanya.
Alhamdulillah hari ini, pagi ini kita memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara-saudara, hari ini, apa yang kita rayakan hari ini tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui perjuangan yang panjang, ratusan tahun, pengorbanan jiwa, raga, harta benda oleh para pejuang kemerdekaan dan pejuang-pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, hari ini perlu kita renungkan kembali. Apakah kita sebagai bangsa, seluruh rakyat Indonesia sudah melaksanakan cita-cita kemerdekaan kita itu, yang sekali lagi diperjuangkan dengan waktu yang lama dan melalui pengorbanan jiwa, raga, harta benda, dan sebagainya. Harus kita akui, saudara-saudara, generasi 45 telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagai kompas, guidance, agar Indonesia bisa mencapai kejayaannya. Setelah diletakkan, tadi kita baca Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ sudah digariskan apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa. Visi kita merdeka, karena dengan kemerdekaan itulah maka kita bisa berdaulat, saudara-saudara. Karena kemerdekaan itulah maka kita bisa bersatu. Persyaratannya untuk merdeka bersatu. Tanpa persatuan tidak mungkin ada kemerdekaan. Jadi kalau hari-hari ini nampak di tengah-tengah kita kembali kepada masa-masa seperti sebelum kemerdekaan. Pemilu, pilpres, pilkada adalah cara untuk memperkuat persatuan. Tapi hari-hari ini kita saksikan pemilu, pilpres, pilkada malah memecah belah kita. Padahal jelas tujuan kita merdeka. Kita bisa merdeka kalau kita bersatu. Artinya pemilu, pilkada, pilpres tujuannya adalah untuk memperkuat persatuan, bukan untuk memecah belah bangsa kita. Dengan persatuan itu maka kita bisa berdaulat, saudara-saudara. Bung Karno mengatakan berdaulat di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang budaya. Tanpa kedaulatan maka tidak akan lahir keadilan. Tanpa keadilan maka tidak akan ada kesetaraan. Tanpa kesetaraan maka tidak akan mungkin kita capai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah cita-cita yang diletakkan oleh para founding fathers, pendiri negeri kita tercinta ini. Nah, ini perlu kita renungkan kembali. Merdeka untuk bersatu agar kita bisa berdaulat. Dengan berdaulat maka ada kesetaraan. Dengan kesetaraan itu maka kita bisa mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan meletakkan visi, pondasi 4 perjuangan yang tadi sudah dibaca. Pertama, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Betapa luar biasa saudara-saudara para pendiri negeri ini. Kita tidak bicara minoritas, mayoritas. Yang dibicarakan adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Siapapun di antara kita. Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Kita tidak bicara lagi mayoritas minoritas, kita tidak bicara lagi suku, saudara. Tapi kita sudah bicara mengenai kejayaan Indonesia. Yang kedua, mencerdaskan.
Yang membuat maju satu bangsa bukan sekedar sumber daya alam, tetapi tergantung kepada sumber daya manusianya. Oleh karena itu yang kedua, mencerdaskan. Yang berikutnya, memakmurkan. Memperluas ownership. Oleh karena itu terjemahan dalam Undang-Undang Dasar pasal 30, tidak hanya tumbuh tapi kesetaraan. Kesetaraan, keadilan sosial bagi seluruh kita. Makmur bersama. Negeri ini bukan milik satu kelompok, bukan milik satu golongan. Bukan milik orang kaya yang itu-itu saja, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, misi kita adalah ikut menjaga ketertiban dunia. Saudara-saudara sekalian saya cintai, hari ini sekali lagi kita memperingati detik-detik proklamasi. Tentu kita gembira, tapi saat yang bersamaan saudara-saudara, kita masih mengalami pandemi COVID-19 yang telah memberikan pelajaran penting bagi kita. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kader-kader partai dimanapun berada. Pandemi ini telah mengajarkan kepada kita tidak mungkin memikirkan diri kita sendiri. Tidak mungkin saudara sehat sendiri. Karena kalau ada yang masih terkena, dia akan dengan cepat mengena atau menular kepada yang lainnya. Telah memberikan pandemi ini sekali telah memberikan pelajaran kepada kita. Tidak mungkin mementingkan diri sendiri, kelompok sendiri. Oleh karena itu perlu ada kebersamaan. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kader partai dimanapun berada. Ayo kita berjuang bersama-sama. Seluruh rakyat Indonesia, apakah eksekutif, legislatif, dengan siapapun, untuk bersama-sama, untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tema proklamasi tangguh tumbuh. Insya Allah, tangguh artinya kita insya Allah sanggup mengatasi berbagai cobaan yang berat sekalipun. Tangguh, Indonesia tangguh. Kita akan tangguh kalau kita bersama-sama. Seberat apapun cobaan, seberat apapun pandemi COVID-19, kalau kita bersama-sama, insya Allah kita bisa atas itu. Yang kedua, tumbuh. Kita juga berharap seluruh dunia pandemi ini dijadikan pelajaran, saudara. Untuk merancang kepentingan nasionalnya masing-masing. Mau kemana kita? 76 tahun Indonesia merdeka, saya kira perlu kita pikirkan kembali. Demokrasi yang hari-hari ini kita laksanakan, yang harus menghasilkan kesetaraan, keadilan, kemajuan, tapi demokrasi hari ini menghasilkan recording in progress, kesenjangan, menghasilkan social distrust. Saya kira ini perlu kita kaji kembali untuk menyesuaikan perkembangan yang ada. Saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin saya sampaikan, tetapi sekali lagi insya Allah pada kesempatan yang lain. Dan yang terakhir saya mengajak seluruh kader partai dimanapun berada, ayo saudara-saudara saya mengajak, mari kita berbuat baik. Bantu keluarga saudara yang terdampak. Bantu tetangga dekat, tetangga jauh. Bantu masyarakat sekuat semampu yang kita bisa. Jaga akhlak saudara-saudara. Jaga perilaku. Ya. Mesti ada rasa empati. Kita sedang menghadapi pandemi yang tidak ringan saudara-saudara. Ini menyangkut kita,
menyangkut anak kita, menyangkut cucu kita, menyangkut keluarga kita, menyangkut bangsa kita, menyangkut kita semua. Oleh karena itu mesti ada rasa empati. Sekali lagi saya mengajak, bantu sekuat tenaga, jaga akhlak, jaga tata krama, jaga empati, saudara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan pertolongan kepada kita sehingga kita bisa keluar segera dari pandemi ini. Saya kira demikian. Terima kasih kepada seluruh kader partai, para panitia, dan seluruh teman-teman yang ada di Papua, mulai Aceh, Papua, Makassar, dan seterusnya, yang telah mengikuti acara ini dengan baik. Semoga Allah memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita, kepada bangsa tercinta. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Pembacaan doa oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional Jawa Tengah, Profesor Suyatno. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, kader Partai Amanat Nasional dari Sabang sampai Merauke, marilah kita di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini menundukkan kepala sejenak untuk berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dan limpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi bangsa yang tetap tangguh dan kuat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, saya akan memimpin pembacaan doa menurut agama Islam. Bagi saudara-saudara yang beragama lain, mohon menyesuaikan dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, Al-Muqaddir, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat terhingga yang Engkau berikan kepada bangsa kami. Atas ridho dan kuasa-Mu, Engkau berikan dan bebaskan kami dari belenggu penjajahan. Karenanya, perkenankan kami pada hari ini dan dengan penuh rasa syukur dan penuh tawadu bermunajat padamu untuk mengenang cita-cita pahlawan kami yang telah gugur mendahului kami dalam rangka memperingati hari kemerdekaan bangsa kami, Republik Indonesia yang tercinta yang ke-76. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, Al-Hakim, dengan semangat proklamasi kemerdekaan yang ke-76 ini, berikanlah inspirasi yang tak terputus pada kami untuk mengiringi langkah kami dalam membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain, dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di tengah-tengah kemajuan dunia dan bangsa di dunia ini. Teguhkanlah persatuan dan kesatuan kami agar kami dapat menapak dengan kokoh kuat dalam membangun bangsa tercinta kami. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, Ar-Rahim, curahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada para pahlawan kami yang telah mengorbankan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Ampunilah ya Allah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan para pahlawan kami yang dengan sukarela
telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa kami, dan mereka menjadi syuhada dan mendapatkan tempat yang mulia dalam golongan hamba-hambamu yang soleh dan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang maha melindungi, Al-Waliyul, di tengah-tengah COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini, semakin menyadarkan kami bahwa betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Ya Allah, berilah pertolongan pada kami dan bangsa kami, agar kami segera pulih dari wabah pandemi ini. Karenanya ya Allah, dengan kodrat dan iradat-Mu, mohon Engkau berikan dan mengangkat wabah COVID-19 dari negeri tercinta ini. Sehatkanlah, kuatkanlah, tambahkanlah kami dalam menghadapi musibah ini. Dan ya Allah, segerakanlah wabah COVID-19 ini lenyap dari bumi Indonesia, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang sanggup mengatasi segala persoalan, bangsa yang kuat, dan bangsa yang tumbuh dalam membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahim, Partai Amanat Nasional, partai kebanggaan kami, telah berusia 23 tahun. Anugerahkan selalu kesempatan kepada kami, para kader-kader kami, untuk terus beribadah, untuk melakukan munajat dan berdoa, dan selalu ingat padamu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dan bimbinglah kami, pader-pader Partai Amanat Nasional, agar mampu membawa bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang sejahtera, damai lahir dan batin. Berikan pada kami kekuatan untuk menjalankan amanah sebagai kader Partai Amanat Nasional. Sukseskan semua agenda yang kami canangkan. Jauhkanlah kami dari godaan dan demi godaan dunia. Dekatkanlah kami pada gerakan nurani, serta dekatkanlah kami kepada Engkau ya Allah, untuk selalu ingat padamu ya Allah, dan kami mudah-mudahan mampu memberikan yang terbaik bagi bangsa kami, bagi masyarakat kami, agar kami menjadi partai yang bersemayam di hati masyarakat. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, dengan sifat-Mu yang ampun, Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, dosa-dosa kesalahan para pahlawan kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan para dosa-dosa para syuhada kami. Jadikanlah kita semuanya bangsa yang selalu taat dan patuh kepadamu ya Allah. Oleh karena itu kami mohon ampunan-Mu ya Allah, dan bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk, jalannya orang-orang yang beri nikmat oleh Engkau ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami hanya berdoa, kami hanya mohon ampun padamu, dan hanya pada berdoa hanya untuk-Mu ya Allah. Padamulah ya Allah kami berserah diri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan janji kita, mudah-mudahan kami diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Baik, terima kasih semuanya, saudara yang di sini maupun di seluruh tanah air. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Komandan upacara membubarkan barisan. Upacara selesai. Telah saya istirahatkan, peserta upacara dipersilakan bubar. Istirahat di tempat. Gerak. Ada. Oh iya, meja. Udah. Top, sukses. Aman. Itu kelewatan loh tadi. Kelewatan nggak ada terakhir. Ikut. Siap. Masuk nggak? Oh, nggak bicara.